Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Ratueda, di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami, menuntun, membimbing, menghibur, dan menguatkan kami dalam perjalanan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong setiap kami, supaya firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan boleh menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kami semakin kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Berfirman buat kami ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu, dan juga siap melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini, saya ambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Finisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan tema renungan kita ialah iman yang diperjuangkan. Iman yang diperjuangkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti memiliki iman. Tetapi sejauh manakah iman itu kita perjuangkan dalam seluruh gerak kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Acap kali kita tidak mengalami apa yang kita percayai, apa yang kita imani, karena terbentur dengan adanya masalah, adanya tantangan, adanya problem yang diperhadapkan kepada iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari teks firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, kita mendapati bahwa perempuan yang ada dalam cerita Markus bagi kita, dalam bacaan kita hari ini, membukakan mata rohani kita, membukakan mata pikiran kita, yaitu untuk melihat bahwa masalah sesungguhnya bukan di beratnya keadaan yang sedang kita tanggung atau alami, tetapi kepada keengganan kita untuk memperjuangkan apa yang kita imani. Bapak Ibu Saudara, terkadang beban-beban pergumulan masalah yang kompleks membuat Anda dan saya, membuat kita acap kali lemah, acap kali putus asa, acap kali berhenti, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi berseru kepada Tuhan, tidak mau lagi
menguatkan iman kita dengan membaca firman Tuhan. Karena percuma kata kita lakukan semua, tapi toh masalah problem tidak pernah ada jawaban, tidak pernah ada solusi. Sesungguhnya bukan pada beratnya masalah yang kita alami Bapak Ibu Saudara, tetapi justru karena kita terlalu gampang, terlalu mudah, terlalu cepat menyerah dalam keadaan yang kita hadapi. Padahal kita mengaku sebagai orang beragama, mengaku sebagai orang beriman, tapi kita tidak memperjuangkan iman kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita pada kesempatan ini, paling tidak dari perempuan Sirofenisia ini yang menghadapi satu pergumulan dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, di mana anak yang dicintainya, anak yang menjadi tumpuan harapannya, mengalami suatu situasi di mana ia dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh setan, dirasuk setan, sehingga mengalami kesukaran, kesulitan yang luar biasa. Dan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, merindukan supaya anaknya dilepaskan, dibebaskan dari pengaruh roh jahat, dari belenggu ikatan roh jahat itu. Dan pada saat dia datang kepada Yesus, Yesus tidak langsung menyambut dia. Justru Yesus berkata, tidak baik roti yang disediakan bagi anak-anak diberikan kepada anjing-anjing. Ini sebuah pernyataan paradoks, tetapi perempuan Sirofenisia ini Bapak Ibu Saudara tidak putus asa, tidak menyerah. Tapi dia bangkit dan berkata kepada Yesus, anjing-anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Nah Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa perempuan Sirofenisia ini tidak melihat persoalan itu sebagai sesuatu yang sangat besar. Tetapi dia memperjuangkan sampai apa yang dia harapkan, apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai. Hal pertama yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia ini, iman yang diperjuangkan, yaitu iman yang tetap maju sekalipun dihina dan direndahkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, iman yang diperjuangkan adalah iman yang tetap maju sekalipun direndahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun perempuan Sirofenisia itu datang dengan suatu keyakinan yang besar kepada Yesus, tentu bisa saja akan mundur membelakangi Yesus ketika dia melihat realita, melihat kenyataan bahwa dia bukan disambut dengan baik, tapi justru mendapatkan perendahan, mendapatkan kata-kata yang mematahkan semangat dari Yesus, dengan menyamakan posisi perempuan ini seperti seekor anjing. Ayat yang ke-27 dikatakan oleh Yesus, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak Ibu Saudara, pernyataan Yesus ini bukan menjadi sesuatu yang mematahkan semangat, bukan menjadi sesuatu yang membuat perempuan Sirofenisia ini mundur dan meninggalkan Yesus. Justru Bapak Ibu Saudara, kata-kata Yesus ditanggapi, diresponi, disikapi dengan suatu sikap yang sangat positif dilakukan oleh perempuan Sirofenisia ini. Dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-28, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan Sirofenisia ini memperjuangkan imannya sampai ia menemukan apa yang diyakini, apa yang dipercayainya itu sampai menjadi kenyataan. Iman yang diperjuangkan adalah iman yang tidak akan pernah mau kalah, tidak akan pernah mau menyerah, sekalipun mendapatkan akibat yang sangat-sangat menyakitkan, yang sangat-sangat mengecewakan sekalipun.
Karena iman yang sungguh adalah iman yang tidak pernah ditentukan oleh keadaan di sekitar kita atau perlakuan orang lain terhadap kita. Kalau betul iman itu layak diperjuangkan, maka kita akan maju terus untuk meyakini apa yang kita imani, tidak peduli apapun konsekuensi yang akan kita dapat, sebab apa yang akan kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita hadapi karena iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ketika engkau menghadapi persoalan, menghadapi penolakan, menghadapi perendahan, menghadapi penghinaan sekalipun, kalau engkau punya iman, maka iman itu harus diperjuangkan. Iman itu harus dipertahankan sampai apa yang kita percayai, sampai apa yang kita imani, sampai apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal kedua, iman yang diperjuangkan selain tetap maju sekalipun direndahkan. Yang kedua, iman yang diperjuangkan adalah iman yang didasari oleh kerendahan hati. Iman yang diperjuangkan adalah iman yang didasari oleh kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-28. Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan ini tidak mendasari imannya dari harga dirinya, tetapi pada kerendahan hatinya. Dia menyadari bahwa harga diri tidak akan menyelesaikan masalahnya, tetapi hidup yang ditaruh di kaki Tuhan akan mendapatkan jawaban, akan mendapatkan jalan keluar. Iman yang dibangun di atas dasar kerendahan hati adalah iman yang pantas dan layak diperjuangkan. Keyakinan inilah yang ada pada perempuan Sirofenisia ini, sehingga ia tidak mengalah, ia tidak menyerah, ia tidak putus asa, dia tidak kecewa, tapi dia memperjuangkan apa yang menjadi imannya Bapak Ibu Saudara. Karena itu, marilah kita semua meresponi segala sesuatu dalam hidup ini dengan kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati pasti akan dipermuliakan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati pasti mengalami kebaikan Tuhan, pasti mengalami pertolongan Tuhan, pasti mengalami kasih karunia Tuhan, pasti mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kecil hati, jangan pernah kecewa ketika engkau dihina dan direndahkan sekalipun. Tidak penting itu. Yang paling penting ialah mengalami kuasa Kristus yang ajaib itu, yang kita percayai, yang kita imani, bahwa Yesus Kristus punya kuasa, yang kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia pasti akan menyatakan kedaulatannya, asalkan kita tetap memperjuangkan iman kita kepadanya dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak mau direndahkan, tidak mau dihina, tetapi untuk sebuah tujuan mulia, tujuan agung, yaitu masalah kita bisa terselesaikan, kerinduan-kerinduan kita bisa menjadi kenyataan, seperti yang dialami oleh perempuan Sirofenisia ini. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan, "Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus dan kuasanya ada mujizat, ada kemenangan, ada sukacita, ada jawaban, ada jalan keluar yang kita butuhkan dalam berbagai persoalan yang kompleks sekalipun. Karena itu, iman kita layak diperjuangkan sekalipun kita direndahkan.
Iman kita layak kita perjuangkan karena kita menyadari bahwa iman yang diperjuangkan itu harus dilandaskan, harus didasarkan pada kerendahan hati. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita supaya kita terus maju di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Biarlah kami terus hidup dan memperjuangkan iman kami. Sekalipun kami dihina, direndahkan Tuhan, tapi kami terus maju di dalam Engkau. Dan biarlah kami juga terus membangun keimanan kami kepadamu dalam sikap rendah hati. Karena kami percaya orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan ditolong oleh Tuhan. Orang yang rendah hati pasti akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.